Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu perlu kita syukuri kita masih diberi kemudahan untuk bisa ketemu kembali untuk belajar walaupun dalam suasana yang belum memungkinkan kita bertemu secara langsung. Mudah-mudahan dengan pertemuan secara daring tidak mengurangi kesempatan kita lebih banyak untuk lebih banyak belajar dan tidak mengurangi kualitas kita dalam menuntut ilmu. Dalam pertemuan kali ini akan saya sampaikan tentang mazhab fikih dalam Islam. Masih berkaitan langsung dengan apa yang sudah kita pelajari sebelum ini, bahwa semua induk ilmu pengetahuan nanti akan bersumber dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berpengetahuan, Yang Maha Pintar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sumber kebenaran sebenarnya bukan dari ilmu itu sendiri, tetapi sumber kebenaran dari ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang mazhab fikih dalam Islam. Tentu kalau kita bicara tentang mazhab, seakan-akan kita bicara perbedaan, karena sering sekali kalau kita bicara mazhab, ini bicara tentang apa yang kita yakini dalam melaksanakan teknis atau praktis dalam ibadah yang bersifat mahdhah. Nah, fikih mazhab ini dalam Islam cukup penting, bukan untuk membedakan, tapi justru ini menjadi sesuatu hal rahmat bagi kita. Kita kesulitan dalam mazhab yang satu, kita bisa ke mazhab yang lain, atau karena menghadapi suasana yang berbeda dari satu mazhab, kita menggunakan mazhab yang lain. Artinya dengan adanya mazhab justru menjadikan kita lebih mudah dalam memahami agama. Dan biasanya mazhab fikih ini dikenal di dalam khasanah ilmu pengetahuan, yaitu dalam lingkup hukum Islam. Adik-adik semuanya, mazhab fikih merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya ini merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mazhab ini yang selama ini kita kenal ada 4 ya, walaupun sebenarnya lebih dari 4, tetapi yang cukup terkenal memberikan warna dalam memahami fikih yaitu adalah satu, Imam Abu Hanifah, kemudian yang kedua Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad bin Hambal atau yang disebut dengan Imam Hambali. Mengapa? Sekarang pertanyaan adalah mengapa berbeda? Mengapa imam-imam ini yang mempunyai kapasitas keilmuan dalam beristihad, hasil dari istihadnya kok berbeda? Nah, ini diantara penyebabnya adalah dasar hukum yang diambil untuk penetapan hukum fikih dari keempat mazhab ini memang berbeda-beda, sehingga hukum fikih yang dikeluarkan atau ditetapkan juga berbeda meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam menentukan hukum fikih. Jadi memang ada sisi hal yang sama, ada sisi hal yang berbeda. Itu semua karena apa? Sumbernya yang dipakai juga berbeda. Nah, sehingga hasilnya juga akan berbeda dalam penetapan hukum. Kemudian yang kedua, perbedaan ini dikarenakan karena zaman mereka berbeda. Imam Ahmad bin Iman Hanafi adalah imam mazhab yang paling pertama ya, dan kemudian sepeninggal beliau lahir Imam Syafi'i, tetapi juga pada waktu yang sama itu ada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik, setelah itu berikutnya adalah Imam Hambali. Mereka walaupun saling bertemu, tetapi karena wilayah yang berbeda, zaman mereka berbeda, periode saat berbeda, maka akan berbeda hasil penetapannya. Kemudian selain itu ada masalah-masalah yang dihadapi fuqaha ini juga berbeda. Terkadang walaupun masalahnya sama, misalkan masalahnya sama, tetapi persoalan yang dihadapi di lapangan itu berbeda, nanti akan jadi beda cara memutuskannya. Mungkin ada satu mazhab berbicara tentang
tentang sholat jamak misalkan ya dalam satu masalah. Kemudian karena berbeda zaman atau berbeda masalah yang dihadapi, maka penetapan cara melaksanakan juga akan berbeda. Ada di semuanya. Kita akan coba kenal satu persatu para imam ini. Sebenarnya siapa mereka ini? Jangan-jangan kita ini selalu bicara tentang saya mazhab ini, mazhab saya adalah Syafi'i, mazhab saya adalah Hanafi, mazhab saya adalah Maliki, atau mazhab saya Imam Hambali, tapi kita sendiri kurang begitu mengenal para imam mazhab ini. Oleh sebab itu mari kita coba kenal satu persatu mereka ini. Satu, yang paling tua dari 4 mazhab itu adalah Imam Abu Hanifah. Nama asli beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zaidah At-Taimi Al-Kufi. Beliau lahir di Kufah tentunya, karena Al-Kufi biasa menunjukkan Kufah, pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, berarti abad ke-7. Dan beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan 767 Masehi. Nah, ada ciri khas dari Imam Abu Hanifah adalah beliau cenderung rasional. Ini adalah ciri orang-orang Kufah. Beliau adalah orang Kufah yang memang selama ini dikenal dari kalangan fikih, ada ciri khas orang Kufah itu lebih rasional dalam memahami apapun ya, termasuk diantaranya dalam bidang hukum. Sehingga Abu Hanifah ini dalam menetapkan suatu hukum lebih dekat dengan rasionalitas. Kemudian kita mengenal yang kedua, yaitu Imam Malik. Beliau nama aslinya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Nah, beliau dapat julukan Imam Dar Al-Hijrah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Dan wafat beliau 179 Hijriah atau 798 Masehi. Nah, Imam Malik memang terkenal dengan ahlu Madinah, karena memang beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, dan menyebarkan pengetahuan, pemahaman tentang fikih-fikih itu juga di Madinah. Maka corak pemikirannya sangat dipengaruhi oleh sunnah yang cenderung tekstual. Artinya apa? Rasulullah SAW itu banyak tinggal di Madinah selama hidupnya, sehingga bagaimana Rasulullah melaksanakan semua amalan ibadah itu Imam Malik sangat mengenal ya, dan itu juga sangat dekat dengan cara praktek amalan ibadah orang-orang Madinah pada umumnya. Sehingga Imam Malik itu dekat sekali dengan ahlu Madinah. Yang ketiga, ini yang sangat terkenal, salah satu imam yang mungkin kita juga salah satu di antara pengikut dari mazhab ini, yaitu Imam Syafi'i. Beliau cukup masyhur di Indonesia karena memang Indonesia salah satu dari wilayah yang amalan ibadahnya sangat dekat dengan Imam Syafi'i, walaupun tidak selalu demikian. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-As bin Usman bin Asy-Syafi'i Al-Muttalib. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Walaupun mungkin ada juga yang mengatakan beliau bukan orang Palestina, ada yang mengatakan beliau orang Yaman. Tapi memang masyhur beliau berasal dari Palestina, yaitu tahun 150 Hijriah lahirnya ya, dan beliau meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Nah, corak pemikiran Imam Asy-Syafi'i adalah tradisional rasional, seakan-akan apa yang di Syafi'i adalah ada sisi yang dekat dengan Abu Hanifah,
juga ada sisi dekat dengan cara berpikirnya Imam Malik. Karena memang di awal-awal Imam Syafi'i itu lebih kenal dengan Abu Hanifah, tapi begitu dia di Madinah beliau juga belajar dengan Imam Malik, sehingga corak pemikirannya juga dekat dengan Imam Malik, ahlu Madinah. Maka corak atau ciri khas pemikiran Imam Syafi'i adalah tradisional, rasional. Ini kan lebih dekat dengan cara berpikirnya orang Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan Imam Hambali. Beliau nama aslinya adalah Ahmad bin Hambal As-Saibani Al-Marwazi, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau wafat 241 Hijriah, 855 Masehi, dan corak pemikirannya tradisional, fundamental, sangat tradisional, sehingga ada jargon yang para pengikutnya ya sering, orang-orang pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal ini sering disebut dengan kembali kepada Quran dan hadis, karena memang cenderung sangat fundamental, ya, fundamental sekali. Nah, adik-adik semuanya, dari keempat mazhab tersebut kita coba lihat kesimpulan dari tahun lahir beliau-beliau ini. Misalkan Imam Hanafi 80 Hijriah lahirnya ya, kemudian Malik 93, Imam Syafi'i 150, Imam Hanafi 164 Hijriah. Nah, ini memang beliau-beliau ini lahirnya tidak pada waktu yang bersamaan ya. Beliau-beliau ini lahir di waktu atau periode yang berbeda. Dan kalau melihat waktunya mereka saling bertemu. Tetapi produk yang ditetapkan itu jadi berbeda-beda. Adik-adik semuanya, kalau kita lihat dari keempat imam mazhab ini, sebenarnya kenapa di antara mereka tadi yang sudah sampaikan di depan, kenapa mereka berbeda? Karena sumber rujukannya yang berbeda. Ya, kita lihat dulu dari yang pertama, dari mazhab Hanafi. Dengan dalam penetapan hukum itu selalu merujuk pada pertama kitabullah, as-sunnah, fatwa para sahabat Nabi, kemudian qiyas, istihsan, dan terakhir adalah tentang kebiasaan. Mungkin kita kurang begitu, yang paling mudah ya kita sering memahami kalau merujuk itu pada Quran dan Al-Hadis. Sebenarnya kalau qiyas itu apa ya? Qiyas adalah sering kita maknai itu menggabungkan atau menyamakan sesuatu. Jadi atau menyandarkan sesuatu itu qiyas ya. Atau adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam hal sebab, memiliki kesamaan dari hal manfaat. Juga ada bahaya, mungkin bahayanya juga mirip-mirip, dan berbagai aspek dengan perkara yang terdahulu sehingga dihukumi sama. Nah, inilah qiyas ya. Qiyas itu karena dulu sekarang ada tapi dulu tidak ada, untuk menetapkan hukum kita gunakan model qiyas. Kita didudukkan bersama mana yang sama. Nah, kemudian kita tetapkan hukumnya. Nah, kemudian ada istilah fatwa. Tadi sudah saya sebutkan ya, fatwa. Kalau di Indonesia mungkin adik-adik lebih mudah mengenal fatwa ini, misalkan fatwa ini ranahnya Majelis Ulama Indonesia. Tapi tidak ya, namanya fatwa itu para fuqaha siapapun, para mustahid siapapun yang punya kapasitas boleh membuat fatwa ini. Nah, memang fatwa MUI inilah yang sering dipakai diantaranya sebagai dasar bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan tentang keagamaan di Indonesia, khususnya dirujuk oleh pemerintah. Nah, fatwa ini adalah tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan fatwa ini kalau secara bahasa kita maknai nasihat ya, nasihat atau petuah.
Bisa juga fatwa ini artinya jawaban atau pendapat. Nah, kalau istilahnya adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Jadi tidak semua orang atau tidak semua lembaga boleh mengeluarkan fatwa ya. Harus orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai kapasitas. Ya, kapasitas. Nah, biasanya ini disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi dari fatwa, dari hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Artinya apa? Fatwa ini hanya sebuah nasihat. Nah, nasihat itu bisa dipakai atau bisa tidak. Tetapi kalau kita lihat tadi dari Imam Ahmad bin Imam Hanafi diantaranya merujuk pada fatwa-fatwa sahabat. Nah, ini adalah sangat memiliki otoritas yang tinggi karena beliau para sahabat ini pernah hidup bersama dengan Rasulullah, sehingga cara memutuskan itu sangat dekat dengan apa yang pernah beliau lihat bagaimana Rasulullah memutuskan. Kemudian tadi juga disebutkan ada istilah apalagi ya tadi ya selain ada qiyas, ada istihsan. Jadi sebenarnya istihsan ini apa? Istihsan ini adalah kecenderungan seorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Ini istihsan, menganggap sesuatu baik maka diambil, begitu aja lah istilah mudahnya istihsan. Dan ini sifatnya lahiriah, bisa juga maknawiyah. Meskipun hal ini dianggap oleh orang lain atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mustahid dari hukum yang jelas ke hukum yang samar-samar karena kondisi atau keadaan darurat atau karena sebuah istiadat. Artinya apa? Misalkan sekarang masa pandemi kita putuskan namanya sholat itu harus di masjid misalkan. Hadis menganjurkan kita semuanya kalau kita sholat bagi laki-laki untuk seharusnya di masjid. Tetapi karena masa pandemi demi kebaikan maka ulama memutuskan untuk lebih baik di rumah saja. Maka ini disebut dengan istihsan, bersifat sementara karena sesuatu hal yang darurat. Yang kedua, ciri dari Imam Imam Malik yang kedua. Imam Malik tadi kalau kita lihat ciri pemikirannya adalah tradisional, rasional ya, lebih dekat dengan demikian. Imam Malik ini kalau memutuskan sesuatu itu selalu merujuknya pertama dengan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma. Nah ini ijma. Setelah itu qiyas atau maslahah mursalah. Nah, kita coba, mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal kalau apa itu qiyas sudah tahu ya. Nah, kalau apa yang disebut dengan ijma, karena ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Quran dan hadis dalam suatu perkara. Nah, ini ijma ini tidak semua ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah karena adanya kesepakatan seluruh mustahid dari kalangan umat Islam ulama. Harus ada kesepakatan ya. Kemudian ada suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan jelas. Melakukan kesepakatan tersebut adalah seorang mustahid. Nah, merupakan dilakukan setelah wafatnya Rasul. Kemudian yang disepakati adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Artinya adik-adik semuanya, kesepakatan ini kalau saya simpulkan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Mereka harus betul-betul seorang mustahid. Tidak hanya kita saja kemudian kita putuskan, kita sepakati karena kita nggak punya kapasitas, maka secara otomatis keputusan ijma itu batal. Nah, memang ijma ini sering dipersoalkan ya, karena hampir tidak mungkin kita mengumpulkan
seluruh ulama untuk bersepakat dalam satu peristiwa, nanti pasti akan berbeda-beda. Nah, sehingga ijma ini mungkin akan dibatasi oleh wilayah tertentu atau kasus tertentu saja. Nah, kemudian ada tadi istilah di Imam Malik mengambil dari masalihul mursalah atau masalah mursalah. Ini sebenarnya apa masalah mursalah? Kok menjadikan salah satu sumber untuk menetapkan suatu hukum adalah suatu yang baik menurut akal, ya, baik menurut akal. Namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan loh ya. Jadi tidak sembarangan. Ini betul-betul harus dikaji benar, memutuskan suatu betul dikaji. Kalau bisa dengan penelitian dulu baru diputuskan. Jangan mudah-mudah memutuskan sesuatu. Maka masalah mursalah ini penting dikaji dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ada, kalau seandainya dari pertemuan yang lalu kita telah mempelajari ini di wilayahnya filsafat bisa, atau di wilayahnya ilmu kalam ya, dikaji secara mendalam. Nah, kemudian baru diputuskan. Nah, masalahah itu adalah mengambil manfaat dan menolak kemudorotan dalam rangka memelihara tujuan syara. Artinya apa? Masalah itu sebenarnya diambil karena tujuannya, yang penting syara itu tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan dan meninggalkan kemudorotan. Sehingga kalau kita ambil sebagai salah satu metode dalam pengambilan keputusan menjadi benar. Ya, maksudnya terlepas bebas dari keterangan yang menunjukkan atau boleh atau tidak boleh itu dilakukan, maka ini demi kebaikan dan sesuai dengan tujuan syara. Ya. Kemudian yang ketiga kita mengenal tentang Imam Asy-Syafi'i. Beliau kalau menetapkan suatu hukum itu berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istidlal. Nah, ada istilah baru, istidlal. Kita tadi sudah sampaikan apa itu ijma, apa itu qiyas. Nah, ada lagi dalam penentuan menetapkan suatu hukum itu menggunakan istidlal. Ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya istidlal ini apa? Istidlal itu artinya dalil. Ya, dalil. Ini baik menggunakan dalil Quran maupun dalam hadis maupun dalam maslahah. Dengan menggunakan metode yang mutafak, ya ini Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, atau metode yang masih muktalaf, yakni mazhab Asy-Syafi'i. Biasanya pakai siapa ini kalau mazhabnya Sahabi ya, itu biasanya dengan uruf, bagaimana kebiasaan sahabat itu juga bagian dari dalil yang dipakai untuk menentukan hukum. Ada sahabat-sahabat tertentu menggunakan membiasakan tertentu, itu bisa jadi itu adalah bagian dari sumber untuk menetapkan suatu hukum. Walaupun mungkin karena tidak dijumpai dalam Quran dan hadis, tapi menjadi kebiasaan sahabat. Kenapa sahabat jadi penting? Beliau ini, para sahabat ini adalah orang-orang yang mengenal Rasulullah. Tentunya apapun yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah, mereka tahu tentang bagaimana Rasulullah juga melakukannya. Bisa juga istidlal atau dalil itu mengambil dari syara'u man qablana, yaitu syariat-syariat yang sebelum kita, yaitu mungkin sebelum kita, maksudnya sebelum Islam ya, diturunkan dan itu menjadi kebiasaan dan dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Termasuk juga selain itu ada istihsan, ada istislah, ada juga sadu zariyat. Dan artinya apa? Kalau Imam Syafi'i ini semua sumber hukum itu hampir semuanya dipakai, ya, hampir semuanya dipakai. Yang keempat yaitu Imam Hambali. Beliau adalah menggunakan nas Quran dalam merujuk atau memutuskan sesuatu dan al-hadis. Tetapi hadis pun dia ambil yang tidak semua hadis diambil, hanya hadis-hadis sahih saja. Kemudian fatwa-fatwa sahabat Rasulullah, kemudian
termasuk diantaranya kias. Walaupun juga juga diambil juga kadang-kadang hadis yang dhaif dan mursal itu juga dipakai walaupun selama itu tidak tidak bertentangan dengan Quran dan dengan Qurannya tidak bertentangan, bahkan itu cenderung lebih baik. Oleh sebab itu Imam Hambali ini sangat tradisional, atau dalam istilah kita dalam memahami itu sangat fundamental. Adik-adik semuanya, dari keempat imam mazhab itu kalau kita lihat sebaran wilayahnya, kita lihat di peta ini, umat Islam hari ini menggunakan mazhab ini, misalkan Imam Ahmad Hanafi ya, mazhab Hanafi ini di wilayahnya adalah wilayah Cina, India, Irak, Lebanon, Mesir, kemudian Pakistan, Suriah, Tunisia, Turkistan, Turki, dan wilayah Balkan. Ini mereka menggunakan mazhab Imam Hanafi. Kemudian mazhab Maliki itu menyebar ke arah barat, di antaranya Mesir, Andalusia ini di daerah Maghribi atau Spanyol, Afrika, kemudian ujung Maroko sana. Begitu juga di wilayah timur seperti Baghdad, Basrah, dan lainnya. Ini menggunakan mazhabnya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini tentu kita mengenal bahwa Imam Syafi'i sangat masyhur di Indonesia. Ini tidak hanya Indonesia ya, wilayah-wilayah bagian belahan dunia bagian selatan biasanya menggunakan Imam Asy-Syafi'i. Termasuk selain Indonesia tentu ya India, Bahrain, Kazakhstan, Malaysia, Suriah, Turkistan, kemudian Yaman, termasuk diantaranya Arab Saudi, Madinah, kemudian di Afrika Timur, Asia Timur, Asia Tengah itu menggunakan Asy-Syafi'i, dan Syafi'i ini dianggap penganutnya yang paling banyak. Dan terkenal Imam Syafi'i dalam memutuskan sesuatu sangat hati-hati. Mungkin diantaranya adalah karena itu ya. Kemudian penyebaran mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, ini paling banyak dipakai di Arab Saudi, mayoritas ya. Dan tidak semua wilayah itu sebenarnya absolut menggunakan mazhab tertentu, tidak ya. Kadang-kadang hanya mayoritas saja yang saya sebutkan. Mungkin itu yang sebagai bahan kita diskusi mengenal para imam ini. Sekali lagi saya sampaikan, kita mengenal imam ini bukan untuk dibentur-benturkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, tapi justru menjadi hasanah dalam ilmu pengetahuan, dan juga memudahkan kita semuanya dalam memahami hukum Islam. Apalagi seorang akademisi dalam merujuk sesuatu itu selalu harus ada dalil yang tepat. Nah, ini adanya para imam sangat membantu kita memahami agama ini, termasuk yang paling mudah dalam memahami dalam fikih atau teknis atau pelaksanaan teknis dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini biasa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.